Tapi tolong kalau difikirkan ulang, maka kemudian IKN itu didesain sebagai memori dan otak bangsa, saya kira harus didukung gitu. Kita lanjutkan ke Pak Fahri. Pak Fahri, ini temanya DPR mengawal demokrasi menuju Indonesia maju. Itu temanya, bukan soal pilpres ini Pak Fahri. Silakanlah 10 menit lah. Indonesia Raya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, Pak Fadli, Pak Jazilul, Mas Hanafi, dan moderator teman-teman sekalian. Selalu senang bisa kembali ke Senayan ini untuk bernostalgia dan ketemu dengan teman-teman. Dan saya teringat kalau topik kita tentang DPR mengawal demokrasi pada paripurna 2019 tanggal 27 Agustus 2019, saya sebagai ketua tim menyerahkan 6 dokumen, ya, ada 2 buku kepada anggota Dewan waktu itu. Buku pertama tentang reformasi parlemen, dan buku kedua itu berisi 6 paket undang-undang yang kami usulkan sebagai blueprint dari hasil kerja tim reformasi dan implementasi parlemen modern waktu itu. Nah, tetapi sayang di masa Ibu Puan itu tidak diteruskan. Seharusnya itu memang perlu difikirkan untuk diteruskan. Jadi tentang reformasi itu ada banyak sekali, karena itu diskusi panjang ya, kita mengumpulkan para pakar dan juga termasuk arsitek yang tua-tua, termasuk desainer dari komplek dan gedung ini pada masa Konevo dulu. Nah, 6 paket itu kan yang pertama saya mengusulkan dengan tim agar dipecah 4 lembaga dalam Undang-Undang MD3 itu. Jadi harusnya lembaga-lembaga ini punya undang-undang sendiri. Jadi bagaimana lembaga yang terlalu besar digabung undang-undangnya itu. Gitu. Sehingga ada undang-undang DPR, harusnya undang-undang DPD, undang-undang MPR, dan undang-undang DPRD. Nah, ditambah 2 undang-undang sistem pendukung. Yang pertama itu adalah undang-undang sistem pendukung lembaga perwakilan, dan yang kedua itu adalah undang-undang etika lembaga perwakilan gitu. Yang menjadi dasar nanti peradilan etik di lembaga ini. Sebab lambat laun saya kira di Indonesia ini juga akan muncul peradilan etik ya. Karena terlalu banyak sebenarnya yang tidak bisa diselesaikan dan tidak efektif diselesaikan melalui peradilan hukum. Cukup dengan peradilan etik gitu, ya, memecat orang, menegur orang dan sebagainya karena begitu banyak laporan dan atas pelanggaran-pelanggaran. Nah, kalau itu dikerjakan, bayangan kita memang nanti kita akan beralih ke yang kedua, diskusi tentang fasilitas itu. Karena terus terang ya Pak Indra sendiri, kita pernah diskusi panjang. Memang Indonesia kita ini kan merdeka kan tanpa visibility study juga ini ya. Tiba-tiba kita merdeka dan memang bahkan gedung-gedungnya itu orang nggak sadar, itu kan nggak ada gedung yang kita desain khusus untuk lembaga negara gitu. Gedung Istana Merdeka itu kan gedung seorang direktur VOC sebenarnya itu. Ya, yang kemarin dipakai untuk kegiatan peringatan proklamasi itu gedung seorang direktur VOC lalu dipakai oleh Gubernur Jenderal Belanda, ya, termasuk kemudian ya di zaman Pak Harto ditambah ya, dan seterusnya lah ya.
Nah, gedung kita ini bukan gedung parlemen, ini adalah gedung Konevo gitu. Dengan desainnya yang sangat sederhana, sehingga di panjang jalan itu tambal sulam. Nah, tetapi ya kita sudah akan pindah kan ke IKN ini. Jadi dan menurut saya ya harus dibela perpindahan ke IKN itu. Artinya paling tidak capres-capres nanti harus meneruskan itu gitu. Karena udah kadung, udah diumumkan dan sudah jadi undang-undang dan harus ada yang membela sebenarnya. Dalam 100 tahun kemerdekaan kita harus ada yang mulai kita susun gitu. Banyak yang membingungkan, termasuk yang diprotes oleh Pak Jazilul ini, itu seperti lingkaran setan yang kita nggak bisa keluar. Jadi harus ada dua penataan sekaligus begitu. Tadi itu penataan sistem dan aturan-aturannya, itu perangkat-perangkatnya, termasuk nanti tentang pemilu dan sebagainya itu. Yang kedua baru penataan kelembagaannya gitu. Bahkan kelembagaan secara fisik. Dulu saya anggap cukup kalau Jakarta ini kami waktu memanggil arsitek-arsitek lama tentang kenapa Bung Karno bikin istana atau memakai istana itu lalu kemudian dihubungkan dengan Konevo dan gedung Mahkamah Agung dibangun di sampingnya istana, itu kan mengambil segitiga di Washington DC itu. Karena Washington DC itu sebenarnya ibu kota baru kan. Mereka pindah dari Virginia. Cuman karena ini nggak terencana jadi kacau gitu. Jadi bangunan-bangunan non-government building itu akhirnya mengganggu semua yang ada gitu. Dan akhirnya nggak bisa lagi kalau kita datang ke Jakarta ini. Jadi kalau orang Amerika itu katanya anak-anak SD, anak-anak SMP-nya, kalau mau lihat negara, strukturnya itu, dia datang ke Washington DC, atau kalau orang Australia, dia datang ke Canberra. Ya. Jadi dia dari satu titik yang paling tinggi, dia bisa berdiri. Itu adalah legislatif, itu eksekutif, itu judikatif. 2-3 lembaga ini disebut sebagai the brain of the nation. Ini otaknya negara gitu. Jadi otak-otak terbaik ada di situ. Lalu dia dikelilingi oleh museum-museum, ya, perpustakaan yang terbesar di dunia, Smithsonian yang yang isinya semua itu termasuk. Saya pernah nulis buku ecek-ecek begitu, ada di situ itu lampirannya. Koleksi-koleksi pribadi kita di Indonesia itu ada di sana. Mereka sekarang di zaman digital mengcrawling jutaan data tiap hari dari sosial media untuk perpustakaan. Nah itu mereka sebut sebagai the memory of the nation. Jadi satu bangsa itu punya otak tapi juga punya memori supaya berpikirnya terus ke depan. Nah nggak ada desain seperti itu di kita, belum ada. Sehingga kalau kita pengen lihat Indonesia, orang datang ke Jakarta tapi kan tidak melihat pemerintahan ke sini. Ya kan? Orang pergi ke Ragunan mau lihat kebun binatang atau taman mini tidak melambangkan itu tadi gitu. Brainnya tidak ada, memorinya nggak ada. Ya paling cuman artifak bentuk mini dari Indonesia saja. Dan saya kira taman mini itu salah satu yang penting untuk menumbuhkan kesadaran tentang seberapa besar bangsa ini paling tidak gitu. Tapi nggak ada satu tempat. Jadi kalau Pak Jokowi mendesain, meskipun saya kemarin melihat itu kan ada banyak ketergesaan ya. Tapi tolong kalau difikirkan ulang, maka kemudian IKN itu didesain sebagai memori dan otak bangsa, saya kira harus didukung gitu. Perpindahan itu dalam 100 tahun Indonesia. Nah, kembali ke parlemen tadi. Jadi satu-satu itu memang mesti diletakkan. Dan saya setuju tadi kalau kita mau menjaga demokrasi, kan ada dua masalahnya Pak Jazilul sekarang ini. Orang melihat bahwa demokrasi lama itu semakin gak efektif. Gitu. Terlalu memfasilitasi pertengkaran. Di Eropa, di Amerika, kewalahan orang. Ya.
Di Amerika lagi kewalahan banget ini soal demokrasi liberal ini. Karena kata mereka, ini kok akhirnya yang difasilitasi pertengkarannya itu hal-hal yang tidak ideal lagi gitu. Sekarang ini soal identitas ya, SARA kalau di kita itu kok dilayani pertengkarannya. Apalagi karena ada sosial media dan sebagainya. Akhirnya orang berpikir, oh demokrasi tidak bisa dipakai lagi untuk mengkonsolidasi kesejahteraan. Yang kelihatan matang terkonsolidasi negara-negara disebut Pak Fadli tadi. China, Rusia, Turki sekarang. Turki dahsyat. Ya. Pertumbuhannya sekarang ini. Tapi itu tadi, mereka nyebut diri demokrasi, tapi kita menentangnya. Hanya karena sirkulasi pemimpin, terutama di eksekutifnya itu yang tidak lancar. Nah, saya kira Indonesia juga gitu perlu memikirkan bagaimana desain pemerintahan yang lebih stabil bagi kita dan tidak perlu mengekspor konflik di tingkat bawah. Seperti yang terjadi sekarang, konfliknya terlalu banyak. Alasan kita bertengkar dalam politik ini terlalu banyak. Padahal sama sekali tidak rasional. Ini yang saya gambarkan sebagai anak kecil yang bertengkar, dan menurut saya ini sudah capek bertengkar, perlu orang tua yang punya wibawa untuk menyatukan mereka kembali. Karena bertengkarnya banyak yang nggak substantif. Ya, koalisi-koalisi misalnya, kemarin berkelahi sama ini, ternyata kumpul juga. Ya kan? Katanya Anies Baswedan antitesis Ganjar, ternyata mau ngumpul juga. Kayak gitu-gitulah sebenarnya yang saya sebut, kita terlalu melayani pertengkaran rendah ini. Nah, saya punya solusi sebenarnya Pak Jazilul, dan ini sekaligus supaya tidak mahal ya. Menurut saya masa depan kita itu sistem distrik. Dan pemilihan MPR itu pakai electoral college. Seperti di Amerika itu. Amerika kan bukan pemilihan presiden langsung. Negara demokrasi juga, kampion juga. Dia pakai electoral college. Jadi harusnya ada 2 dapil Pak. Dapil kabupaten kota, serahkan kepada anggota dewan, sehingga konfliknya itu di kabupaten kota aja. Termasuk waktu memilih presiden nanti, konfliknya di situ aja Pak. Tidak perlu ada konflik nasional. Seperti sekarang ini. Termasuk kenapa saya setuju ibu kota pindah dari Jakarta sekarang ini, terlalu dekat ibu ini dengan konflik. Saya gara-gara ngeritik Ahok, di demo pakai parang di Manado. Ya kan nggak ada urusannya sebenarnya. Tapi lagi-lagi ini karena kita mengentertain konflik, dan ibu kota itu diganggu oleh politik seperti ini. Jadi IKN itu betul nggak usah dipimpin oleh pilkada. Sebab jangan dekatkan konflik ibu dengan pusat kekuasaan. Jadi distrik DPR itu sistem distrik kabupaten kota. DPD kalau mau, di DPD ini kan masih bingung sekarang ini. Mau diperkuat atau ditiadakan gitu. Menurut saya diperkuat. Karena ini second check sistemnya gitu. Dapilnya provinsi. Gitu. Kasih tugas lah, kan banyak yang kita bisa bagi tugas ini. Tapi harus kesadaran bahwa partai politik boleh nyalon DPD, tidak ada masalah. Gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini, mendesain ulang sistem inilah yang menjaga demokrasi ke depan Pak. Nggak bisa cuman memperbaiki DPR, terus demokrasi jadi selesai gitu, tidak juga gitu. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak lihat gambar besarnya, ya seperti sekarang ini kan, kita dianggap tidak relevan, ya karena lagi-lagi sistem kepartean juga Pak Jazilul. Menurut saya sistem kepartean kita ini agak keliru mengadopsi kepartean dalam demokrasi. Kepartean dalam demokrasi, kekuatan itu ada pada pejabat publik. Apalagi ini presidensial. Gitu. Tidak boleh ada institusi yang mengendalikan negara dari belakang layar. Saya mengikuti wawancara Bung Budiman ya, beberapa hari ini. Kalau saya dengar bagaimana diatur-atur dari belakang, kita kesini, nggak boleh Pak. Itu adalah torpedo
dan kudeta terhadap prerogatif presiden. Tidak boleh, Pak. Dalam negara demokrasi itu, pejabat publik itu transparan. Kalau terlalu banyak dapurnya yang tidak kelihatan, itu akan mengganggu pertanggungjawaban. Dan itu yang tidak boleh kita biarkan ke depan, makanya kita kembalikan sistemnya bahwa yang berdaulat itu adalah elected official, orang yang dipilih oleh rakyat. Gitu. Termasuk di DPR ini. Kenapa banyak kritik kepada DPR? Karena kita terlalu banyak nggak bisa mengatakan sesuatu yang sebenarnya diinginkan rakyat. Karena begitu kita menjabat, padahal kita dipilih rakyat, kita punya loyalitas ganda. Itu mesti dihentikan, Pak. Saya dulu memenangkan pertarungan dengan PKS. Ya. Dan saya kira akan dipakai jurisprudensi ini oleh pengadilan untuk mengatakan bahwa anggota dewan tidak bisa dipecat. Bisa berhenti dari partainya, tapi tidak bisa diberhentikan. Oke, Pak. Tidak bisa diberhentikan dari wakil rakyat. Dia tetap adalah wakil rakyat. Bisa berhenti dari wakil partai, tapi nggak bisa berhenti sebagai wakil rakyat. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya ke depan itu bisa menjamin adanya satu sistem yang lebih stabil dan dinamis gitu. Sebab jangan sampai kita terkunci, kita terjebak lagi-lagi kepada keterpemimpinan seperti yang terjebak dari Orde Lama ke Orde Baru dulu. Nah, hal-hal ini yang saya usulkan memang karena sudah ada Pak Indra itu harusnya dimatangkan. Mungkin karena di MPR juga ada lembaga kajian, draft-draft yang pernah kita bikin dulu juga diserahkan ke tim kajian di MPR. Sebab MPR ini kan juga bingung kan. Mencari peran yang pas buat MPR bingung kan. Ya untung Bambang Susatyo punya kesibukan sendiri banyak. Jadi kelihatan kayak ada kegiatannya gitu kan. Tapi sebenarnya kan masih bingung. Ini mesti. Kalau tidak nanti masing-masing Pak, hasrat masing-masing. Nah, ini yang repot nanti ke depan. Demokrasi harus ditata dan dikelola dengan satu sistem berpikir yang rasional gitu. Mungkin itu sebagai pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja. Pertama doakan kita dapat 24 kursi. Ya. Supaya jadi fraksi di sini nanti ya. Meskipun setelah saya masuk, fraksinya kita bubarkan gitu. Karena metode pengaturan anggota dewan itu harusnya ya berbasis individual gitu. Kan pendapatnya cuma dua, setuju atau tidak setuju, atau abstain kan. Sebenarnya nggak perlu fraksi itu sih. Itu basisnya ke orang-orang aja gitu. Jadi, tapi syaratnya kan 4%, 24 kursi. Jadi mohon doa supaya bisa dapat 24 kursi. Ya, yang kedua itu termasuk tadi yang dikatakan oleh Pak Jazilul. Sistem pemunculan pemimpin itu mesti diimplan dalam karir yang ada di dalam perjuangan partai politik. Nggak bisa partai politik diterpedo oleh orang yang punya uang. Ini memang agak berat ini kita pikirkan ini ya. Dengan segala maaf kepada teman-teman kita yang punya uang ya. Ini bukan tempat kalian. Ya. Gitu. Kalau mau nyumbang, nyumbang aja diam-diam, nggak usah. Ya kan? Ya memang dia ini bukan tempat dia kok. Orang berlatih menjadi pemimpin bangsa itu suka dukanya banyak. Beda dengan orang yang saban hari mikirnya untung rugi. Ya kan? Kita ini orang politik itu kan kurikulum berpikirnya itu berbeda dengan orang yang saban hari itu tadi berbisnis gitu. Nah, itu sebabnya kalau mau berbisnis tapi menjadi anggota partai, jadi anggota partai dari awal. Jangan jadi anggota partai karena ada janji mau dicalonkan. Kayak Sandiaga Uno kan kasihan jadinya. Ya. Pindah-pindah dijadikan ketua Bapilu lah segala macam. Bapilu apa? Ya. Nah ini kan keganjilan-keganjilan.
Daripada kalian jadi korban kayak gitu, tolong pikirkan sistemnya gitu. Saya terus terang ya, itu yang saya bilang, kenapa saya ini ada hati ke Pak Prabowo itu. Ya karena rutenya dijalanin gitu loh. Dia bikin partai, dia kader orang, ya, dan dia ada di situ. Tadinya karena dia nggak punya jabatan di dalam negara, nggak populer. Tinggal di Hambalang sana. Tapi begitu masuk ke kementerian, mulai dianggap. Meskipun di negara kita ini, di rakyat kita itu ada bias. Yang populer itu orang eksekutif. Orang legislatif kayak kita ini ngoceh terus. Ya kan, dianggap pengganggu. Jadi Mbak Puan udah jungkir balik gak dapat barang itu. Ganjar setiap hari selfie, ya kan, gunting pita. Dapat. Anies Baswedan itu yang dapat. Ridwan Kamil, ya kan, bikin pusing Golkar sekarang. Karena lebih mau dicalonkan jadi wakil daripada ketua umumnya. Ya. Nah ini yang begini-begini, ini kita mesti akhiri. Kita mesti perbaiki ini. Nah metodenya adalah itu tadi yang saya bilang. Kalau kita mau ngatur metode nominasinya, maka nominasi dulu baru survei. Gitu. Jangan survei dulu baru nominasi. Yang menang yang bayar survei. Biar aja dia surveinya setinggi langit tapi nggak dinominasi. Biar kapok. Ya kan? Ini kan enggak, ada orang yang bermain di luar struktur, sementara kita di Dewan ini setiap hari bikin kontroversi, nggak pernah populer. Apa yang nggak pernah kita omongkan kepada rakyat? Apa yang nggak kita buktikan kepada rakyat? Sudah semua Pak. Ya kan? Cuman ada orang yang tidak mau bikin kontroversi, tidak pernah berpendapat, kita juga tidak tahu poinnya tadi yang dikatakan Pak Jazilul. Koin aja dikeluarkan, poin nggak pernah. Iya kan? Bayar pulsa terus dia. Nah ini hal-hal yang mesti diakhiri juga. Makanya saya menganggap bahwa penguatan sistem distrik dengan DPR di distrik kabupaten kota dan DPD distrik provinsi itu bisa menjadi jalan bagi kita untuk membuat pemilu yang lebih mengakar. Melalui MPR, tidak ada masalah. Saya mengapresiasi pidatonya Ibu Mega soal kembalinya MPR, tapi tolong pakai sistem distrik. Kalau kita tidak pakai sistem distrik, nanti partai politik punya mau yang tidak sesuai dengan maunya rakyat. Terjadi distorsi lagi. Karena partai politik itu mau mengendalikan anggota dewan kan berbasis kepada kepentingan partai politik. Bukan kepentingan rakyat. Jadi mesti ada kesadaran partai politik, kita mesti memutus kendali kepada elected official. Begitu orang sudah dipilih oleh rakyat, putus hubungannya dengan partai politik. Hubungannya hubungan moral aja. Hubungan etik aja. Karena dipilih rakyat. Ya kan ada orang yang dicalonkan partai politik nggak terpilih. Ya kan, yang terpilih ini kan karena dipilih rakyat. Dia mendapat gaji kan karena dipilih rakyat. Bukan karena di partai politik. Toh ada yang dicalonkan partai politik nggak terpilih. Terus kenapa kalau di eksekutif begitu? Bupati, wali kota nggak ada ikatan. Padahal dia orang parpol juga. Kenapa kalau anggota dewan diikat? Ini kan menciptakan ketidakseimbangan kamar. Eksekutif menjadi terlalu dominan, karena nggak bisa dikontrol oleh partai politik gitu. Legislatif menjadi lemah karena dikontrol oleh partai politik. Nah ini yang begini-begini kita mesti selesaikan lah ya. Saya kira dengan ikhtiar baru kita menuju Indonesia emas 100 tahun, Indonesia merdeka, dengan ibu kota baru di IKN, penataan ini boleh kita lakukan sekarang. Dan saya kira ya kalau kita nanti bareng-bareng gitu, apalagi tadi koalisi kebangkitan Gelora Indonesia Raya muncul, saya kira penataan ini bisa kita lakukan gitu. Saya kira itu aja, terima kasih.